Oke, Rek. Jadi itu ya. Ini yang menyebabkan para ilmuwan pada waktu itu gagal menjelaskan eh, efek fotolistrik ini dengan teori klasik karena ya itu dia. Kalau kita meninjau cahaya atau kita tinjau gelombang elektromagnetik sebagai gelombang, maka di sini gagal menjelaskan teori ini. Maka kita harus tinjau ya seakan-akan dia partikel. Dimana kalau partikel dia energinya diskrit. Jadi di sini simpelnya gini, simpelnya. Menurut Pak Einstein ya, menurut Pak Einstein, saya kasih warna hitam. Menurut Pak Einstein, elektron foto ini berarti ya elektron yang lepas gara-gara efek fotolistrik itu ya. Dia lepas gara-gara ada single foton, maksudnya sebuah foton gitu. Jadi ini seakan Pak Einstein ini menganggap cahaya itu partikel gitu, partikel yang dinamakan foton gitu. Jadi anggap ada satu partikel foton yang dia memberi energi, memberi energi secara instan ke single elektron foto. Maksudnya single ini satu sebuah gitu, sebuah elektron foto. Nah, jika energinya foton itu dia eh, lebih besar dibandingkan ini namanya eh, tadi tuh nilai minimum dari tegangan ya, nilai minimum energi agar elektron lepas gitu. Kalau nilai energinya foton itu lebih besar dibandingkan ini, maka si elektron bakal lepas. Tapi kalau kalau energinya foton segini ya, dia elektron bakal lepas. Tapi jika energinya foton dia lebih kecil dibandingkan V, maka elektron nggak lepas. Elektron nggak lepas. Apa V? V ini dia energi minimum elektron buat lepas. Nah, di sini Pak Einstein merumuskan kalau tadi ya dari eksperimen ternyata ya kalau frekuensinya besar maka terjadi efek fotolistrik. Kalau frekuensinya kecil ternyata enggak terjadi efek fotolistrik. Sekarang pertanyaannya, yang menyebabkan elektron itu lepas kan harus ada energi dari cahaya. Ternyata kalau frekuensinya besar elektron lepas. Artinya harusnya makin besar frekuensi dari cahaya, maka energi dari cahaya juga makin besar. Itu yang dirumuskan sama Einstein. Einstein merumuskan bahwa energi cahaya dia sebanding dengan frekuensinya. Jadi simpelnya gini, Rek. Ternyata senter warna merah dengan senter warna kuning, energinya besar senter warna kuning. Senter warna kuning dengan senter warna biru, energinya besar senter warna biru. Senter warna merah, meskipun terang, dia energinya lebih kecil dibandingkan senter warna biru, tapi redup. Nah, jadi energinya cahaya dia nggak bergantung energinya cahaya dia tidak bergantung pada intensitas tapi bergantung pada frekuensi. Nah, oke. Itu yang ditemukan Pak Einstein. Nah, ini kan masih sebanding. Biar sama, maka perlu kita kalikan suatu konstanta. Nah, katakan saja namanya H. Ya, bolehlah kalian namakan yang lain, mau namakan R lah misalkan, terserah wes. Tapi di sini eh, ada alasannya kenapa aku namakan H. Nah, sementara ini kita keep dulu ya. Kalau ternyata
energi cahaya dia sebanding dengan frekuensi, dan konstanta perbandingnya dia sama dengan H. Seperti itu. Jadi apa kesimpulannya? Ternyata kalau H kali F ini lebih besar dibandingkan V, maka dia terjadi efek fotolistrik. Terjadi efek fotolistrik. Kalau HF-nya ini lebih kecil dibandingkan V, maka dia tidak terjadi. Tidak terjadi efek fotolistrik. Oke, itu kesimpulannya. Nah, oh ya, just info aja. Ini namanya fungsi kerja. Ini namanya fungsi kerja. Apa artinya? Ya tadi itu di awal. Mana? Fungsi kerja itu nilai minimum, energi minimum untuk membuat elektron lepas. Oke, kita lanjut. Nah, kalau gitu, kita wes tahu kalau misalkan energinya cahaya itu HF misalkan. Apa yang terjadi kalau kita ini ada permukaan logam, kita kasihkan cahaya, dengan energinya itu sama dengan HF. Nah, pertanyaannya berapa energinya elektron yang lepas? Yang lepas. Ini kan ada energi kinetik kan? Energi kinetik. Maka mau tidak mau ya, kalau awalnya cahaya itu punya energi sebesar HF, HF, HF. Nah, ini kan pertama cahaya ini harus melepas elektron dari inti atom yang perlu energi sebesar ini. Jadi HF sama dengan ini tambah sisanya. Apa sisanya? Anggap gini, anggap foton punya energi sebesar 500. Ternyata buat ngelepas elektron cuma butuh energi 100. Maka ada sisa 400. Kemana sisanya? Sisanya ini jadi energi kinetik. Nah, ini jadi energi kinetiknya elektron. Seperti itu. Jadi di sini kalau kita mau menghitung berapa energi kinetik maksimumnya elektron, maka dia sama dengan HF kita kurangi dengan fungsi kerjanya. Nah, oke itu ya. Dan nilai dari fungsi kerjanya ini dia macam-macam ya. Jadi kalau misalkan untuk logam aluminium, dia fungsi kerjanya sama dengan 4,08 elektron volt. Jadi energi minimum untuk melepaskan elektron itu segini. Terus misalkan juga untuk tembaga, tembaga itu dia 4,7 elektron volt. Atau juga misalkan untuk timbal dia fungsi kerjanya dia 4,14 dan semacamnya. Ini kalian bisa coba searching aja. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi kalau misalkan ini kan cahaya energinya HF ya, dia akhirnya jadi energi ini tambah energi kinetik kan? Apa yang terjadi kalau misalkan ada logam fungsi kerjanya 100 atau energi minimum untuk menyebabkan efek fotolistrik itu segini. Tapi cahaya yang masuk misalkan 200. Berarti kan di sini elektron yang keluar bakal keluar dengan energi kinetik 100. Tapi apa yang terjadi kalau ternyata energinya cuma 150? Maka di sini elektronnya hanya akan punya energi kinetik sebesar 50. Lalu apa yang terjadi kalau misalkan energinya cahaya juga sama dengan 100? Maka di sini apa yang terjadi? Ya, energi kinetiknya 0. Jadi di sini kalau kita kasih energi pas sama dengan 100, ini batas elektron akan keluar gitu. Jadi kalau kalau 101 ya wes pasti keluar elektronnya, pasti lepas. Tapi kalau di bawah 100 dia nggak akan terjadi efek fotolistrik. Jadi misalkan apa itu namanya? Misalkan ada cahaya dengan frekuensi tertentu di mana dia menyebabkan elektron tepat akan keluar, berarti energi kinetiknya 0 ya. Maka frekuensi ini kita sebut dengan frekuensi kritis. Nah, yang besarnya dia frekuensi kritis itu sama dengan fungsi kerja kita bagi dengan H. Nah, ini dia
frekuensi kritis itu tadi yang kusebutkan dia nilai minimum frekuensi agar terjadi efek fotolistrik. Contohnya tadi yang di ini ya. Nah ini frekuensi cut off. Nah ini. Jadi frekuensi cut off ini dia sama dengan V per H gitu. Jadi kalau ada frekuensi lebih kecil daripada ini, dia nggak bakal menghasilkan efek fotolistrik. Nah, seperti itu. Nah, oke, ini yang ditemukan sama Pak Einstein. Nah, baru di tahun siapa itu? Di tahun 1915 ada seseorang namanya Pak Millikan. Pak Millikan ini nyoba eksperimen ya. Nyoba eksperimen eh, nyoba eksperimen untuk apa itu namanya frekuensi yang kita ubah-ubah. Anggap ada logam ya, logam aluminium misalkan. Frekuensinya ini tak ubah-ubah, anggap tak sentri warna merah, kemudian kuning, kemudian hijau, kemudian biru misalkan. Kan macam-macam frekuensinya. Maka apa yang terjadi? Ternyata tegangan stoppingnya atau tegangannya baterai biar arusnya nol tadi di awal, dia bakal membentuk gini ternyata. Anggap kalau frekuensinya segini, tegangan stoppingnya segini. Kalau frekuensinya segini, tegangan stoppingnya segini. Kalau frekuensinya segini, tegangan stoppingnya segini. Kalau frekuensinya segini, maka tegangan stoppingnya segini. Apa ini yang terjadi? Ini membentuk garis lurus. Nah, apa yang kita ukur di sini? Yang kita ukur, ingat tadi. Kalau HF sama dengan fungsi kerja tambah energi kinetik maksimum. Atau energi kinetik maksimum dia sama dengan HF kita kurangi dengan V. Nah, energi kinetik maksimum itu kan sama aja dengan muatan elektron kita kalikan dengan tegangan stopping sama dengan HF min V. Jadi apa yang kita bisa dapatkan di sini? V stopping dia sama dengan H per E kita kalikan dengan F kita kurangi dengan ini. Oke. Nah, ini kalau kalian di praktikum itu kan ada mencari regresi linier kan itu kan. Jadi kalau kalian variasikan F terus kalian dapatkan nilai ini, maka kalian bisa dapatkan nilai ini kan. Nah, dari regresi linier, nah, maka nanti M sama dengan H per E kan. H per E. Dan kita akan dapat nilai H sama dengan M kali E. Dan kalau kita hitung di sini ya, Pak Milikan tuh menemukan ternyata nilai dari konstanta H dia sama dengan 6,57 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Nah, oke. Just info aja, H ini kita kenal dengan nama konstanta Planck. Terus kalian nanya, kok dinamakan konstanta Planck? Kan ini yang menemukan bukan Pak Planck kan? Nah, ini yang seru. Ternyata ada percobaan lain ya. Ini kan ada efek fotolistrik ya. Efek fotolistrik dengan tokoh-tokohnya ada Pak Einstein, hingga akhirnya paling akhir ini ada Pak Millikan. Nah, ada percobaan yang benar-benar beda. Ada percobaan yang benar-benar beda ya. Nah, yang kita kenal dengan nama radiasi termal. Ini dua fenomena yang benar-benar beda. Tapi pada akhirnya dia menemukan nilai H yang sama. Nah, kok bisa? Nah, ini buat ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini kita selesaikan dulu. Nah, di sini apa yang ingin ku sampaikan di sini ya? Di sini yang ingin ku sampaikan ada sebuah fenomena namanya efek fotolistrik. Di sini ternyata kalau kita menganalisis dengan teori klasik ini gagal. Gagalnya gimana? Menurut teori klasik kan apa itu? Partikel ya partikel, gelombang ya gelombang. Maka kalau kita mau menganalisis gelombang cahaya, maka kita menganalisis dia dengan menggunakan pendekatan gelombang. Tapi ternyata di sini gagal. Jadi kita mau tidak mau, Pak Einstein kemudian merumuskan, mencoba menganalisis, menganggap apa itu namanya, menganggap
cahaya itu sebagai partikel yang disebut sebagai foton. Baru kalau kita anggap cahaya itu partikel, maka dia make sense, masuk akal gitu. Nah, bisa terjadi gitu. Karena kalau kalau kita anggap cahaya itu gelombang di sini, maka gagal di sini. Kenapa? Karena energinya nggak bergantung intensitas. Tapi kalau kita anggap cahaya itu dia eh, partikel, dia masih masuk akal. Kok bisa? Kok bisa masuk akal? Nah, ini nih, bentar. Aku coba gambarkan ya, sebentar. Sebentar, sebentar. Desmos. Ah, lag ya. Oke, kalian tahu cahaya putih kan ya? Cahaya putih itu kan terdiri dari macam-macam cahaya kan. Mejiku, hibiniu, merah, oranye, kuning, hijau. Atau boleh kukatakan, cahaya putih itu sebenarnya merupakan eh, superposisi dari cahaya macam-macam. Superposisi dari cahaya dengan apa itu namanya? Dengan nilai apa itu namanya? Nilai frekuensi yang berbeda-beda. Sekarang katakanlah aku punya gelombang, misalkan. Aku punya gelombang, ya inilah misalkan. Oke, terus aku punya gelombang lain, katakanlah, ini gini aja wes, sin 10x katakanlah ini. Terus aku punya gelombang lain, katakanlah nilainya sin 10,5x. Nah, ini kan mirip kan. Apa yang terjadi kalau aku jumlahkan kedua gelombang ini? Sin 10x tambah sin 10,5x. Nah, oke, ini tak matikan. Atau gini wes, ini tak sin AX lah, sin AX, sin AX. Nah, kalau sama-sama 10 dia ya wes, dia tinggal menjumlahkan aja. Katakanlah sekarang gini. Katakanlah sin 9x lah. Nah, itu. Coba lihat di sini, Rek. Ternyata kalau ada apa itu namanya? Kalau ada gelombang yang dia terdiri dari frekuensi yang berbeda, dia membentuk sesuatu yang kita katakan dengan nama paket gelombang. Ini paket gelombang. Ini paket gelombang. Ini paket gelombang. Ini paket gelombang. Nah, jadi ini yang Pak Einstein anggap itu oh ini partikel gitu. Anggap aja ini partikel gitu. Jadi energinya apa itu namanya? Energinya terlokalisasi di sini, terpusat di sini. Ini satu partikel nah ini partikelnya ada segini banyak misalnya. Nah, itu bayangannya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau frekuensinya tinggi? Nah, misalkan bentar. Ini kan 10x kan ya. Apa yang terjadi? Misalkan ini sama 9 ya. Ini 90 terus ini 100. Oh, oh jangan. Kebesaran. Katakanlah misalkan eh, 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 ini 20x terus ini 18. Kita bandingkan dengan tadi yang sin 10x tambah sin 9x. Nah, oke, biar biar beda nih tak geser ke atas sedikit ya. Nah, oke lah. Lihat, lihat Rek di sini Rek. Yang bawah ya, yang bawah ini bentar. Oh, ini kok bentar. Yang bawah ini untuk frekuensi kecil. Frekuensi kecil. Besar malah, sorry. Ini frekuensinya besar. Yang ini frekuensinya kecil. Iya kan, frekuensinya kecil nih kan. Nah, sekarang coba lihat di sini. Kalau misalkan aku ukur dari sini sampai sini, sampai sini katakanlah sampai sini. Ada berapa paket gelombang di sini? Ada satu, dua, tiga. Tapi yang bawah, yang frekuensinya besar ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Katakanlah per satu kotak gini dia energinya katakanlah punya energi 10 joule. 10 joule, 10 joule, 10 joule. Ini juga sama, 10 joule, 10 joule, 10 joule, 10 joule, 10 joule, 10 joule. Apa ini efeknya ini? Lihat di sini.
Ternyata untuk frekuensi yang bentar, bentar. Oh ya benar. Ternyata untuk frekuensi yang kecil, dia energinya cuma 30 joule. Le. Tapi untuk frekuensi yang besar, dia energinya 60 joule. Ini kalau kita anggap gelombang sebagai partikel. Ini kan kita anggap partikel kan, terpusat gitu energinya. Nah, ini makanya akhirnya Pak Einstein merumuskan kalau energi itu dia sebanding dengan frekuensi. Buktinya ya ini buktinya. Ini kan kalau dia itu makin makin besar frekuensinya dia makin rapat sehingga energinya makin banyak. Nah, kurang lebih seperti itu bagaimana visualisasinya rumus ini. Nah, selanjutnya kita bakal coba membuktikan di pertemuan selanjutnya kalau ada percobaan lain yang ternyata juga berhasil membuktikan bahwa energi itu dia bersifat diskrit yang kita sebut dengan percobaan radiasi termal. Oke, untuk efek fotoelektronik kurasa cukup sampai sini ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak sebelum tak akhiri?